Oke, selamat siang Pak Steve. Selamat siang Mbak Disa. Oke, terima kasih loh Pak sudah hadir memberikan waktunya di momen ini. Sama-sama. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Sehat, Baik, Pak? sehat. Wah. Sehat, semangat. Luar biasa. Terima kasih. Pak, saya tuh kalau lihat sosok Pak Steve nih, saya keinget truk nih Pak, truk-truk besar. Apalagi yang kemarin tuh Pak, sempat yang viral itu Pak. Yang di jalan banyak itu Pak, merah-merah, hebat, rame-rame itu. Baru-baru. Itu truknya memang merah itu yang baru akan datang itu Pak. Ya, jadi kan kita ngambil warna merah itu memang ada artinya bahwa ya si Basurya ini memang harus berani ya, artinya, dan memang ada pesan bahwa kita ini sifatnya agresif, ekspansif, nature perusahaannya memang seperti itu. Jadi kita menggambarkan truk itu warnanya merah, dan apalagi di jalan memang sangat menarik perhatian, membuat sampai viral dan segala macam. Tapi intinya adalah untuk menggambarkan semangat juangnya PT Siba Surya selama ini. Oh, jadi memang merah ini melambangkan keberanian ya Pak. Berarti memang sedang ekspansi ya Pak Siba. Betul. Oh, okay. Ini memang momen umurnya 73 ya Pak Siba. Betul. Jadi Siba Surya ini didirikan tahun 1951 ya oleh Bapak Wujud Setiawan, dan hingga saat ini PT Siba Surya sudah berumur 73 tahun. Jadi memang umur yang nggak sedikit, dan tentunya Siba Surya ini sebagai salah satu perusahaan jasa transportasi barang di jalan raya yang tertua mungkin ya. Jadi itu yang memang ya kita patut syukuri bahwa tidak banyak perusahaan-perusahaan itu bisa bertahan dan survive, dan bahkan tetap memberikan warna dan memberikan manfaat di masyarakat. Jadi kita patut bersyukur bahwa perusahaan kita PT Siba Surya hingga hari ini masih eksis dan bisa berkarya dengan baik di umur yang ke-73. Wah, hebat ya Pak, 73 tahun. Memang tidak banyak ya Pak perusahaan keluarga yang bisa survive selama 73 tahun dan masih eksis, bahkan sedang ekspansi ya Pak. Betul. Oh, ini saya penasaran nih Pak sebelumnya. Menurut Bapak nih, untuk lini Siba Surya ini kan perusahaannya transportasi dan logistik ya. Dalam 5 tahun terakhir ini memang apa sih Pak yang terjadi? Seperti kita ketahui bahwa di bisnis jasa transportasi barang ini kan by nature sangat kompetitif ya. Betul. Jadi persaingan harganya sangat kompetitif. Lalu kalau kita lihat dari barang modalnya, yaitu truk, trailer, itu makin hari makin mahal. Ya, jadi barang modalnya mahal, tetapi lalu spare partnya mahal, bannya mahal, makin lama makin naik. Apalagi katakan kalau itu ada currency issue, pasti juga berdampak besar ya, artinya makin mahal gitu, makin seolah-olah tidak terbeli. Nah, di sisi lain persaingan pasar itu dilepas secara sempurna pemerintah, sehingga terjadi persaingan harga yang sangat luar biasa. Nah, itu mengakibatkan memang banyak kawan-kawan kita juga yang nggak survive ya, artinya karena sudah besar pasak daripada tiang. Lalu pengelolaannya sendiri, yang mana kita tahu kondisi infrastruktur di Indonesia belum sepenuhnya baik, lalu juga regulasi juga kadang belum sepenuhnya bisa dipahami dengan baik dan tidak pro bisnis, sehingga menyebabkan kompleksitas pengelolaan itu makin hari makin besar. Nah, sehingga dibutuhkan langkah-langkah terobosan, langkah-langkah strategis untuk bisa survive dan bisa tetap bertahan. Jadi dan semakin 5 tahun belakangan itu kita tahu banyak ada disrupsi ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan digital logistik
ya seperti itu, yang mencoba untuk memberikan alternatif solusi sehingga membuat pilihan akan perusahaan transportasi itu makin banyak. Yang kedua juga kalau kita lihat dengan adanya COVID dan adanya krisis ekonomi itu terjadi yang namanya pelemahan permintaan, ya. Jadi pelemahan permintaan atau mungkin perusahaan itu memilih pengirimannya lebih dekat sehingga, nah itu tentu harus disikapi dengan satu strategi yang tepat supaya dari sisi investasi, dari sisi planning keuangannya, dari sisi penataan manajerialnya maupun teknologi yang dipakai itu harus tepat sehingga bisa untuk membuat perusahaan itu kompetitif di industri ini. Oke, berarti memang karena salah satunya COVID ya Pak ya. Jadi COVID dan juga adanya krisis ekonomi ya. Krisis ekonomi, harga minyak naik, harga emas naik, harga karena adanya perang itu menyebabkan terjadi shifting yang menyebabkan pelemahan permintaan di Indonesia. Ya, itu yang terjadi dan terjadi suka tidak suka, mau nggak mau diakuin bahwa terjadi inflasi. Kalau kita lihat semua harga barang pokok naik, semua harga barang baku naik. Nah itu menyebabkan kemampuan perusahaan-perusahaan itu juga terdampak gitu. Maka mereka tentu banyak yang mengencangkan ikat pinggang, banyak lagi yang juga tidak sekompetitif sebelumnya, dan lain sebagainya. Jadi dampaknya adalah untuk perusahaan-perusahaan jasa transportasi, mereka diharuskan bisa memberikan pelayanan yang cepat, yang tepat, selamat dengan harga yang murah. Ya, itu yang tidak gampang gitu. Gitu ya. Belum lagi kalau kita lihat bahwa banyak terjadi yang namanya permintaan itu nggak balance gitu ya. Jadi di mana kita ada di suatu titik truknya banyak tetapi ordernya kurang. Di sisi lain ada ordernya banyak tetapi truknya kurang. Nah, hal ini semua harus kita manage dengan baik, terstruktur dan kita harus memiliki data yang kuat sehingga setiap decision making yang kita lakukan itu berbasis data. Dengan banyaknya tadi tantangan ya Pak, COVID, mungkin ekonomi dan lain sebagainya. Itu apa sih Pak langkah yang dilakukan Siba Surya untuk mengantisipasi tantangan-tantangan tersebut? Jadi begini, jadi Siba Surya ini kan perusahaan sudah 73 tahun. Orang bilang Siba Surya itu perusahaan keluarga. Tetapi kalau kita cermati dan kita ketahui bersama-sama, Siba Surya ini dijalankan secara profesional. Nahkodai, kreasikan, tim manajemennya adalah dari golongan profesional. Yang mana komitmen perusahaan ini dari tahun ke tahun itu berinvestasi pada pemberdayaan manusia. Jadi kalau orang mau beli truk, mau beli trailer, enggak sulit gitu. Ya, secara prinsip, wah Siba Surya belinya banyak, tetapi sebenarnya enggak terlalu sulit itu untuk beli itu. Yang sulit adalah bagaimana kita bisa mengelola itu menjadi modal untuk bisa mendapatkan keuntungan, bisa melakukan pertumbuhan. Nah, Siba Surya secara terus-menerus itu berinvestasi pada pembangunan manusia. Itu sesuatu yang mahal. Jadi bisa lebih mahal daripada truknya. Karena pembangunan itu sifatnya long term. Jadi dan itu membutuhkan komitmen jangka panjang. Jadi di Siba Surya kita selalu mulai dari driver sampai ke officer di level yang terbawah, supervisor, manager sampai ke atas sampai ke direksi pun kita senantiasa untuk terus-menerus berusaha mendapatkan knowledge yang terbaru. Mendapatkan pencerahan tentang bisnis ini yang lebih modern. Ya,
bagaimana mengelola truk dengan skala besar, dengan segala macam kompleksitasnya bisa lebih efisien dan produktif. Nah, itu tidak mudah, ya, artinya dan saya melihat juga itu tidak ada sekolahnya. Jadi mau nggak mau Siba Surya sebagai salah satu perusahaan transportasi yang cukup senior di pasar, mau nggak mau harus melakukan itu. Kita ada yang namanya FLP, Future Leader Program. Memang leader itu harus disiapkan dari awal. Tidak hanya punya kapasitas berpikir yang baik, memiliki kemampuan analisa yang baik, tetapi secara kultur, secara value, itu kan membawa value yang Siba Surya mau tularkan, mau bawakan. Nah, itu butuh waktu. Jadi kita senantiasa terus berinvestasi di sana. Yang kedua adalah tentang teknologi. Jadi sekarang ini sudah saatnya perusahaan-perusahaan transportasi itu menggunakan teknologi yang tepat menurut saya. Karena tidak mungkin lagi itu dikelola secara manual oleh manusia saja gitu. Karena mungkin akan banyak subjektivitas. Lalu kalau kita mau besar, kalau kita mau bisa kompetitif, kita ini harus membangun sistem. Ya, artinya sistem itu artinya bukan IT sistem, tetapi manusia dengan pola kerjanya, dengan value-value yang kita lekatkan di dalamnya, itulah yang akan membawa perusahaan ini tahun ke tahun itu bisa berkompetisi dengan baik secara berkesinambungan. Nggak cuma per tahun, tapi terus gitu. Jadi membangun manusianya dan menggunakan teknologi yang tepat struktur. Jadi pola kerjanya yang simple, pola kerjanya yang terintegrasi dan bisa memberikan evaluasi dengan cepat dengan benar. Nah, itu tidak mudah gitu artinya. Perlu cukup kompleks, harus ditata dengan benar. Sehingga solusi-solusinya itu juga membumi dan juga bisa cost efektif posisinya dan bisa stabil atau berkesinambungan gitu. Oke, berarti yang sekarang dilakukan tuh memang poinnya adalah instansi banyak, tapi juga didukung oleh sistem yang lebih efektif dan efisien. Betul, ya Pak. Betul. Kalau untuk ini Pak, proses yang terjadi perubahan tadi itu, sebenarnya tuh concernnya tuh mau dibawa kemana sih Pak ke depannya? Seperti yang kita tahu ya, mungkin industri transportasi barang ini kan industri jasa. Jadi kalau jasa itu secara teori maka yang memberikan kontributor paling besar itu adalah orangnya gitu. Jadi kalau orangnya pada skala yang secara intelektual baik, secara integritas baik dan implementasinya bisa selaras, maka harusnya hasilnya baik. Nah, itu yang paling penting. Nah, tetapi kan gabungan tiga ini perlu difasilitasi dalam bentuk implementasinya itu bagaimana gitu. Ya kan? Yeah. Nah, tentu pemilihan kalau dalam perusahaannya kita pemilihan barang modalnya harus tepat. Lalu kalau kita ngomong ke operasional, bagaimana cara flow pengelolaan back end atau dapurnya kita harus efektif dan efisien. Nah, ini semua dirangkum dengan satu sistem yang kuat, yang memiliki kontrol yang baik, yang transparan. Ya, Siba Surya selalu mengutamakan good corporate governance. Kita mengutamakan itu nggak mudah diucapkan, tapi pada pelaksanaannya nggak mudah. Yeah. Tapi kita year to year kita berusaha untuk lebih baik lah daripada tahun sebelumnya. Nah, itu perlu secara terus-menerus dilakukan karena sifatnya adalah long term investment. Ya, jadi kalau kita ngomongin ke depan, bagaimana kita punya perusahaan yang bisa mengelola dengan skala yang besar, orangnya juga memiliki kapasitas yang baik, teknologi yang digunakan itu cukup tepat, terintegrasi dari sisi shipper atau pemilik barang ke kami selaku transporter dan ke driver ini bisa terkonekkan dengan baik. Nah, ini penting. Kalau enggak akan menghabiskan waktu, menghabiskan terlalu banyak orang, banyak bottleneck, proses-proses yang terdelay di dalamnya, itu sangat merugikan dan sangat costly gitu. Nah, Siba Surya tahun ke tahun
berusaha untuk meraih itu. Tantangannya di mana? Tantangannya adalah edukasi. Banyak orang dalam hal ini dari sisi pelanggan, dari sisi manajemen sendiri, dari sisi driver, dari sisi ekosistem yang kita hadir itu belum sadar kalau hal ini semua ini penting. Ongkos logistik di Indonesia itu tergolong yang salah satu yang paling mahal di dunia. 23%, 23 hingga 24%. Nah, kenapa? Karena sistem operasinya nggak efektif. Karena banyak hal dilakukan secara manual, tidak terintegrasi. Nah, tetapi sebenarnya itu ruang untuk perbaikannya cukup banyak. Gitu. Artinya kalau perusahaan kita ini mampu secara berkesinambungan dari waktu ke waktu memperbaiki diri sehingga bisa menuju ke arah sana, maka harapan saya bahwa perusahaan ini bisa lebih kompetitif, bisa lebih memberikan pelayanan yang maksimal, dan juga endingnya semua itu bisa memberikan kesejahteraan yang lebih bagi semua stakeholdernya. Jadi memang salah satu misi perusahaan Cibasurya ini kan apa? Bukan hanya cuman masalah untung rugi, bukan hanya alat untuk mencari uang, tetapi kita membawa misi. Apa sih misinya? Yang pertama adalah bagaimana kita membangun kesejahteraan. Melalui perusahaan ini kita bisa membangun kesejahteraan untuk pengemudi, untuk karyawan, untuk vendor-vendor yang bekerja sama dengan kita, bahkan untuk pelanggan, ya kan, yang barangnya bisa kita bantu distribusikan. Nah, itu misi yang nggak murah gitu. Jadi selama 73 tahun, bahwa kalau Cibasurya ini hingga saat ini masih eksis, maka kesimpulannya adalah dalam hal itu kita ini masih dipercaya, masih diberikan kesempatan untuk bisa melakukan itu. Oke, berarti memang kembali lagi belajar dan terus belajar ya Pak ya. Ini pasti. Manajemennya pun sudah concernnya di bagian itu, karena kedepannya kembali lagi yang utama adalah pelayanan prima untuk customer-customernya Ciba. Apalagi customer Ciba ini kan termasuk besar-besar ya Pak. Betul. Kalau untuk kenapa sih Pak Ciba itu selain sekarang concernnya untuk perubahan dan dengan beberapa sisi, ada sisi karyawannya atau instansi Cibanya dan tadi teknologinya, kenapa sih Pak kita juga Cibasurya itu mengalami banyak transisi dari sistem digitalisasi maupun restrukturisasi? Jadi yang pertama begini, jadi kalau keputusan-keputusan manajemen itu hanya didasarkan by feeling atau subjektivitas, maka tingkat akurasinya rendah. Lalu kecepatan pengambilan keputusan pun juga rendah. Dan biasanya akan tidak bisa dengan mudah orangnya berganti, akan berubah-ubah gitu. Nah, tentu kita menginginkan bahwa siapapun yang melead, yang memegang decision di Cibasurya itu, mau siapa saja nggak akan ada masalah selama sistemnya jalan. Nah, membangun hal demikian itu butuh acuan. Nah, acuannya itu apa? Data, ya kan? Nah, sehingga data itu perlu didigitalkan, ya. Sistemnya dibuat, datanya didigitalkan, sehingga data itu akan bunyi, bisa memberikan evaluasi, bisa untuk analisa dalam hal pengambilan keputusan. Nah, itu pentingnya digitalisasi di dunia transportasi. Ya. Yang kedua adalah dengan dibuat digital, atau bahasanya itu data itu diliberalkan, maka memungkinkan untuk dikonekkan, diintegrasikan. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan itu bekerja secara sendiri-sendiri. Nah, dengan sendiri-sendiri solusinya akan relatif subjektif. Yang kedua, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga. Apabila bisa dikonekkan, diintegrasikan, maka pengambilan keputusan cepat. Maka yang namanya idle capacity itu mungkin bisa diturunkan. Yang namanya produktivitas bisa dinaikkan. Yang namanya hal-hal yang menjadi kendala, kita bisa
manage itu dengan lebih terukur. Karena apa? Karena datanya bunyi, karena datanya nyambung. Itu pentingnya. Nah, tentu tidak mudah. Ini kan menyangkut ego masing-masing, namanya kerahasiaan. Tetapi zamannya sekarang ini sudah berubah. Itu artinya zaman inilah yang berubah. Anda mau rahasia-rahasiaan boleh, tetapi faktanya kita ini perlu berkolaborasi. Faktanya kita ini perlu transparan. Itu posisinya. Untuk apa? Untuk bisa diolah bersama-sama. Jadi saya itu memimpikan bahwa di suatu titik usaha transportasi di Indonesia ini bisa terintegrasi dari end to end, dari yang pemilik barang ke transporter ke driver terkonekkan secara mudah. Lalu sudah masuk ke suatu yang namanya memungkinkan untuk masuk ke yang namanya surat jalan digital. Kenapa penting? Sekarang dari zaman saya mulai kerja 20 tahun yang lalu, itu yang namanya surat jalan masih dalam bentuk kertas di stempel. Gitu. Tentu hal itu membutuhkan biaya, menghabiskan tenaga, waktu, dan membuat bisnisnya itu high cost operation, high cost administration. Ya. Nah, kalau kita bisa digitalkan, maka kita bisa ngirit waktu. Pada waktu yang sama, semua pihak yang terkonek di transaksi itu bisa tahu, ya kan? Nah, artinya untuk apa? Ya untuk mengambil decision making untuk next step-nya, gitu. Posisinya. Itu nggak mudah, gitu. Ya. Tentu harus ada tools-nya, harus ada alatnya, harus ada bahasa yang sama. Tapi keyakinan saya dalam 1, 2, 3, 4 tahun ke depan akan suka nggak suka akan menuju ke sana. Kenapa? Karena kalau nggak akan kompetitif. Kalau nggak akan cost efektif pengelolaannya. Gitu. Nah itu yang harapannya. Siba Surya sebagai salah satu perusahaan yang berkecimpung di industri itu, mau nggak mau menyesuaikan diri harus kita ya nggak boleh gaptek, ya kan? Nggak boleh gaptek, belajar. Kita udah nggak mengenal umur. Di sini banyak karyawan-karyawan senior pun juga belajar tentang IT, belajar tentang proses yang lean inventory, belajar mengenai transportation management system, yang mau nggak mau, gitu, karena tuntutannya ke arah sana. Oh, berarti begitu pula dengan pengemudinya berarti ya Pak ya? Betul. Jadi kita ini kan punya mimpi, ya, bahwa pengemudi Siba Surya ini haruslah menjadi pengemudi yang profesional, pengemudi yang berprestasi, pengemudi yang bermartabat. Kenapa? Kalau kita lihat skill yang dimiliki oleh para pengemudi ini kan sebenarnya skill yang tidak banyak orang punya. Ya kan, mengemudikan truk trailer yang gede-gede, jarak yang jauh, medan yang sulit, membawa muatan-muatan yang berbagai macam, nggak banyak orang bisa. Nah, tetapi kenapa kok penghargaan terhadap pengemudi itu relatif rendah? Karena mereka dinilai belum profesional. Ya kan? Nah, itu tidak mudah, ya, artinya maka Siba Surya sebagai salah satu perusahaan yang berkecimpung di sana, kita ini punya tanggung jawab gitu, bahwa tidak hanya serta-merta mereka bekerja, tetapi bagaimana perusahaan ini bisa mengedukasi, bisa mengubah, mentransform pola pikir, lalu kultur, budaya. Dan melekat menjadi karakter yang business like. Kalau kita bawa barangnya orang, tentu kita punya moral obligasi untuk sampai dengan tepat, dengan cepat dan selamat. Itu sudah bukan sesuatu yang aneh gitu. Sudah sesuatu yang memang seharusnya seperti itu. Tapi nyata-nyata di Indonesia belum menuju ke sana. Nah, itu perlu investasi, perlu diberikan pencerahan, diberikan edukasi, dan perlu diinsentifi. Ya kan? Jadi artinya hal itu membutuhkan komitmen dari perusahaan untuk mengupgrade kemampuan berpikir, kemampuan juga secara hatinya, secara perilakunya, seperti itu. Dengan modal itu dibarengi dengan alat kerja yang baik, dibarengi dengan perusahaan yang mampu mengatur order dengan baik,
maka para pengemudi ini memungkinkan untuk punya prestasi yang membanggakan, yang baik. Nah, prestasi yang baik itu kan berbanding lurus dengan penghasilan yang baik. Ya kan, artinya orang mau dihargai gimana caranya? Ya tentu dia punya prestasi yang baik, dia punya akhlak yang baik, dia punya profesi yang membanggakan. Jadi saya bermimpi pengemudi atau driver ini menjadi profesi yang membanggakan. Gitu. Orang bangga. Kenapa? Karena skillnya khusus, karena penghasilannya baik, karena mereka mampu mensejahterakan keluarganya, bisa menyekolahkan anaknya dengan baik, selayaknya profesi yang lain. Nah, itu misi yang perusahaan kita Siba Surya emban. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka dia punya martabat. Jadi dia tidak direndahkan, tidak dianggap sebagai profesi rendahan atau kaleng-kaleng gitu ya. Tapi profesi yang memang ya profesi profesional gitu artinya. Nah, itu sekali lagi butuh waktu, butuh long term commitment, dan butuh diberikan insentif yang cocok. Nah itu posisi. Jadi memang secara gambaran itu pengemudi Siba itu ternyata harus tangguh juga ya Pak, selain karena perubahan digitalisasi yang terus-menerus Siba Surya harapkan, efisiensi dan lain sebagainya. Apalagi kan sekarang ini semua juga udah baik QRIS dan lain sebagainya gitu ya Pak. Jadi pengemudi pun juga harus melek terhadap digitalisasi. Betul. Jadi kan ya mau nggak mau, suka nggak suka dengan adanya digitalisasi itu kan mempengaruhi semua aspek di kehidupan ya, artinya dari pekerjaan, gaya hidup dan lain sebagainya, dengan sekarang dengan sangat mudah dan murah untuk menggunakan teknologi itu. Nah, sekarang kan bagaimana caranya teknologi itu bisa kita pakai untuk meningkatkan kinerja pengemudi. Bagaimana caranya untuk bisa melakukan edukasi. Nah, Siba Surya tentu dalam hal ini sekali lagi senantiasa berkomitmen untuk itu. Jadi kita banyak melakukan induksi, training diklat dalam hal yang sifatnya hard skill maupun soft skill. Nah, terus kita, itu mahal, itu betul-betul long term commitment. Tapi artinya kalau kita tidak mampu mengubah atau mentransform itu, maka teknologi yang ada yang memang sekarang ini lagi tren itu tidak ada daya manfaatnya. Nah, nggak bisa dipakai untuk sesuatu yang produktif. Nah, dulu kalau mungkin Disa belum gabung ke Siba Surya gitu, banyak pengemudi kita itu nggak percaya kalau ATM dicolok keluar duitnya. Nah, itu betul-betul itu terjadi. Gitu. Ada prosesnya ya, gitu. Kalau untuk kalangan kita mungkin udah lazim. Gitu. Tapi untuk kalangan teman-teman pengemudi pada waktu itu 2017, 2016 mereka nggak percaya. Gitu. Ya kan. Nah, lalu bahwa zaman itu kita mengorder truk itu masih secara manual, belum cashless operation. Masih sangat konvensional gitu. Nah, sewaktu kami mau melakukan migrasi terjadi protes pasti. Nah, setiap perubahan pasti ada seperti itu. Tetapi saya yakin kalau dari masing-masing mereka ini ditanya sekarang mau nggak kembali ke masa itu? Mungkin nanya 100 orang, 101 nanya nggak mau. Nggak mau. Ya kan? Gitu. Nah, artinya apa? Di dalam hal ini manajemen ini dituntut untuk bisa berjalan 1-2 step di depan sehingga mampu memberikan pencerahan untuk teman-teman pengemudi tentang apa yang akan kita lakukan nanti, dan terus melakukan edukasi sosialisasi, karena yang kita mau jalankan itu hal yang seharusnya baik untuk mereka. Mungkin belum kebiasaan, belum kulino lah bahasanya. Tetapi hal-hal ini bukan obstacle, bukan halangan. Nah, bagaimana tim Siba Surya ini meramu cara untuk mengedukasi dengan lebih baik, lebih mudah dicerna, sehingga manfaatnya tuh langsung bisa dirasakan. Saya juga meyakini bahwa teman-teman pengemudi sekarang pikirannya juga sudah modern, karena mereka banyak
lihat pakai sosial media yang TikTokers, yang YouTubers, mereka bisa tahu kok. Iya. Ya kan? Artinya sudah tidak sekolot dulu. Sekarang mereka, saya meyakini mereka juga cukup modern gitu posisinya. Sehingga timing ini harus kita pakai untuk dipakai hal-hal yang positif. Artinya tadi teknologi itu kita pakai sehingga pengaturan order jauh lebih cepat, pengaturan untuk perbaikan jauh lebih cepat posisinya, sehingga produktivitasnya bisa dinaikkan. Nah, itu. Oke, kalau tadi yang disampaikan Pak Steve ini menarik sekali untuk pengemudi ya. Kalau kita bilang pengemudi sekarang itu sudah tidak jauh kolot lah, nggak kolot seperti yang sebelumnya. Mereka cenderungnya lebih terbuka terhadap digital dan lain sebagainya. Gimana sih Pak caranya si Mbak Surya nih supaya bisa membawa pengemudi-pengemudi yang sekarang jumlahnya kurang lebih 1.000 ya Pak? Itu kan sangat banyak. Yang pengemudi ini bisa turut serta ikut sesuai dengan tujuannya Sibah. Ya, jadi pengemudinya Sibah Surya 1.000 lebih, ya 1.000 lebih, banyak sekali gitu. Ya, sekarang kan tentu hal-hal yang sifatnya begini ini menjadi tanggung jawab manajemen Sibah Surya. Jadi bagaimana sih kita mendesain pola kerja pengemudi yang baru, yang lebih produktif gitu ya. Jadi sewaktu memang mereka kerja, bagaimana caranya bahwa pengaturan waktunya efisien dan tepat waktu barang sampai. Itu mudah diucapkan, sulit dilakukan. Ya, artinya karena kendala dan godaan itu banyak sekali di jalan itu. Nah, tentu butuh pencerahan, bukan cuman hal-hal teknis, tetapi butuh hal-hal yang namanya menambah wawasan, yang namanya business sharing supaya wawasannya juga nambah. Gitu. Lalu juga butuh yang namanya reward and punishment. Bagaimanapun itu, ya kan. Nah, itu harus secara kontinu dilakukan oleh manajemen Sibah Surya yang sifatnya adalah investasi. Ya, artinya kalau kita cuma mau panen tanpa mau menabur benih, kan nggak mungkin. Gitu. Nah, sekarang ini saya sangat-sangat getol dengan manajemen untuk melakukan sosialisasi tentang langkah-langkah perusahaan yang akan dilakukan, melakukan pemahaman bersama gitu. Jangan sampai ada gap antara pemikiran manajemen dengan pengemudi, sehingga hal-hal baik yang kita akan lakukan itu bisa diterima dan dicerna dengan mudah oleh pengemudi. Nah, terus dan itu prosesnya tidak akan pernah berhenti karena tantangannya akan terus ada dan baru lagi. Jadi ini. Nah, makanya kita membentuk yang namanya Departemen PPSD, ya, yang dipimpin Pak Petrus. Departemen PPSD, Pengelolaan Sumber Daya. Ya. Sumber daya ya Pak. Jadi sumber daya dalam hal ini adalah driver dan truknya. Ini perlu dikelola dan dimanage dengan baik. Truknya perlu dikelola, mana yang sehat, mana yang sehat diproduktifkan, yang kurang sehat disehatkan. Sama halnya dengan pengemudi, bahwa ada yang sudah berprestasi, sudah baik, kita semangati, kita insentifin, ada yang belum, yang harus kita didik, yang harus kita train lagi supaya mereka juga upgrade. Nah, departemen itu akan memegang role yang akan sangat vital dalam 5 tahun ke depan. Berarti memang. Ya, sehingga karena kalau cuman tidak pernah ada investasi, tidak pernah ada pengelolaan sumber dayanya, tidak akan pernah mungkin sumber daya itu berkontribusi secara maksimal. Berarti memang harus ada dua sisi ya Pak, yang saling mengisi. Dari sisi asetnya, yaitu truk, apalagi kan transportasi logistik ya Pak, tapi juga dengan maintain orangnya, yaitu pengemudinya. Kalau seperti ini ya, apa sih Pak harapannya Sibah ke depan itu tuh? Ya begini, jadi kalau kami ini kan diberikan amanah ya untuk bagaimana sih supaya Sibah Surya ini menjadi perusahaan yang
long lasting. Ya, jadi artinya bagaimana si Surya ini sebagai entitas yang besar, makin tahun itu makin berkembang sehingga kita tuh kita punya angan-angan, pengen punya cita-cita menjadi 100-year company. Perusahaan yang bisa berumur lebih dari 100 tahun. Itu kan tidak mudah artinya. Nah, bagaimana caranya? Ya kan, pasti akan melewati generasi per generasi. Tapi bagaimana leadership yang ada sekarang itu bisa meletakkan fondasi fundamental value yang baik, yang betul-betul bisa mendarah daging di perusahaan ini, itu untuk bisa dinamis mengikuti perkembangan zaman, tetapi value-nya kita tidak luntur. Nah, itu nggak mudah. Ya, jadi perusahaan Surya ini tidak hanya serta-merta dilakukan, dioperasikan berdasarkan untung rugi saja, ya kan? Tetapi ada hal-hal yang secara bersama-sama kita perjuangkan supaya dia ini tetap tumbuh, tetap eksis, ya kan? Dari tahun ke tahun. Ada pengorbanannya, ada hal-hal yang betul-betul teamworknya betul-betul menyangga perusahaan ini supaya perusahaannya tetap eksis, harus dijagain dari luar dari dalam, harus betul-betul dijagain supaya perusahaan ini tetap tahun ke tahun bisa growth. Kata kuncinya growth. Kalau kita tidak ada pertumbuhan, maka dia akan makin lama makin ditinggalkan. Jadi bagaimana harapannya apa dalam tahun-tahun ke depan? Ya, bagaimana kita bisa bertransformasi menjadi perusahaan modern, perusahaan yang skalanya lebih besar, bisa mensejahterakan lebih banyak orang, teknologi yang dipakai juga terkinikan, ya kan? Dan kita masih bisa memiliki trust atau kepercayaan dari sisi pelanggan, dari sisi vendor, dari sisi faktor-faktor pendukung yang lain. Oke. Jadi memang kembali lagi harapannya harus menjadi perusahaan yang berumur 100 tahun lebih. Ya, kita punya mimpi seperti itu ya, artinya, tapi kan itu tidak mudah ya, artinya kita menjalani tahun per tahun itu juga pasti ada tantangan, ada kesulitan-kesulitan. Tetapi kan makin kesini, saya selalu seringkali jelaskan ke kawan-kawan gitu, artinya kalau Anda bergabung dengan Surya ini sebenarnya bukan pilihan pekerjaan gitu, tapi pilihan hidup gitu. Posisinya. Karena tidak mungkin gitu ya. Kalau hanya semata-mata pekerjaan, Anda bisa all out itu gitu posisinya. Nah, padahal untuk kita survive itu butuh all out itu. Jadi membutuhkan dedikasi yang tinggi, komitmen yang tinggi, pikirannya iya, hatinya iya, perilakunya iya terus dan tolong. Nah, itu nggak mudah. Gitu. Nah, saya bersyukur bahwa hingga saat ini Surya ini ditopang oleh tim manajemen dan tim staff dan karyawannya yang memiliki value itu, yang memiliki komitmen yang tinggi sehingga tahun ke tahun kita juga bisa berkarya lebih baik. Oke. Ya. Nah, nih Pak, yang terakhir nih Pak, ada nggak Pak nih pesan-pesan yang ingin Pak Steve sampaikan untuk seluruh insan Siba nih Pak? Ya, jadi yang pertama tentu kan selamat ulang tahun yang ke-73 untuk Surya, seluruh keluarga besar PT Surya, staf manajemen, pengemudi. Ya, artinya tentu kita sangat bersyukur bahwa hingga saat ini perusahaan kita ini berumur 73 tahun dan masih diberikan kesempatan untuk terus berkarya. Tentu kita wajib bersyukur gitu ya. Nah, tentu pesan yang kedua adalah bahwa mengetahui bahwa tantangan ke depan ini makin lama makin sulit ya. Bagaimana kita selaku satu perusahaan Surya ini bisa bersinergi dengan baik ya. Jadi sinergi itu sangat penting. Bagaimana kita memaintain atau memiliki yang namanya kekompakan bersama. Bagaimana kita memiliki yang namanya collective effort atau usaha bersama posisinya. Bagaimana kita memiliki yang namanya komitmen bersama.
bagaimana yang namanya kita menjaga integritas bersama. Nah, hal-hal ini kelihatan simple, tetapi tidak mudah. Jadi pesan saya, mari kita jaga integritas, jaga kekompakan, jaga kebersamaan supaya kita bisa menyongsong tahun-tahun yang berikutnya ini dengan lebih baik. Ya, artinya bisa menyuguhkan hasil karya yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Oke. Memang kembali lagi, perusahaan berumur 73 itu tidak banyak ya Pak, dan memang Siba salah satu yang berhasil survive sampai di umur 73 ini. Kembali lagi harus terus belajar, itu memang hal yang utama, terus berproses. Saya doakan semoga Siba Surya menjadi perusahaan yang bisa berumur 100 tahun lebih ke depan. Gitu. Terima kasih banyak Pak Steve untuk waktunya dengan banyak kesibukan yang Bapak punya. Semoga kita bertemu di lain podcast lagi, Pak. Siap. Kalau dipanggil untuk podcast lagi Mbak Disa, saya siap. Siap. Untuk memberikan sharing dan memberikan pencerahan untuk kita semua. Ya, jadi tentu Siba Surya ini kan juga banyak hal yang perlu diperbaiki. Ya, jadi banyak hal, bukannya kita sudah pada tatanan yang mantap atau apa. Banyak hal perlu diperbaiki dan terus kita melakukan continuous improvement. Ya, jadi tentu saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi, kerja keras, kontribusinya dari seluruh manajemen, seluruh pengemudi. Yang paling penting sehat, yang paling penting kompak, dan kita harus siap untuk selalu kerja keras posisinya. Dan kerja cerdas. Ya, itu pesannya seperti itu. Kerja cerdas dan kerja keras. Ya, makasih. Terima kasih. Kalau gitu sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.